Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Teman-teman yang petani pemula yang ingin bertani menggunakan pupuk kandang, jangan lupa simak 2 hal atau 3 hal nanti kita bicarakan. Untuk Anda perhatikan, jangan sampai alih-alih Anda ingin menyuburkan tanaman tetapi malah akan membahayakan tanaman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu pastikan pupuk kandang terdekomposer dengan baik. Maksudnya apa? Pupuk kandang yang keluar dari kotoran hewan itu belum menjadi pupuk kandang yang sempurna. Kotoran yang keluar dari hewan, baik itu sapi ataupun kerbau ataupun kambing, itu belum menjadi pupuk kandang yang sempurna. Perlu mengalami proses dekomposisi antara 3 bulan paling cepat sampai 1 tahun paling lama. Oke, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pertama, kotoran hewan itu sudah tidak panas apabila dipegang. Kalau dipegang masih panas, berarti itu masih mengalami proses dekomposisi. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya perubahan bentuk kotoran hewan menjadi seperti tanah. Jadi tidak menjadi rumput-rumput seperti keluar pertama kali dari kotoran hewan, tidak, tetapi setelah proses 3 bulan sampai 1 tahun ini kotoran hewan ini akan menjadi pupuk yang bentuknya seperti tanah ya. Nanti kita tunjukkan seperti ini teman-teman, pupuk kandang yang siap kita aplikasikan di dalam lahan teman-teman semuanya, di lahan kita ya teman-teman ya. Ini sudah berbentuk seperti tanah, tidak seperti aslinya yaitu rumput dan dedaunan yang lain. Ini sudah seperti tanah. Ini sudah baik. Ini tidak kita cacah. Ini memang hancur sendirinya, terdekomposisi sendirinya oleh mikroorganisme di dalam tanah. Kita juga tidak mendekomposer, kita juga tidak memasukkan bahan-bahan tambahan. Ini murni oleh bakteri yang terbawa sendiri dari tubuh hewan yang mengeluarkan kotoran ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, ini perlu diperhatikan, jangan menumpuk pupuk kandang di dalam bedengan. Contohnya seperti ini. Pupuk kandang yang tadinya sudah menjadi pupuk kandang yang baik itu, yang seperti tanah itu, teman-teman jangan aplikasikan di lahan itu ditumpuk. Misal bedengan, teman-teman bedengan 1 meter, kemudian paritnya 70 cm. Nah, yang setengah jadi ini, teman-teman pupuk kandang setebal 5 atau 10 cm, yaitu menurut saya itu kesalahan teman-teman. Karena apa? Teman-teman tumpuk pupuk kandang itu, kemudian teman-teman tutup menggunakan tanah yang akan menjadi jarak antar bedengan ini. Nah, jarak 5 cm sampai 10 cm ketebalan pupuk kandang ini nanti akan menjadi tempat yang sangat disukai oleh patogen-patogen yang ada di dalam tanah. Patogen ini adalah mikroorganisme buruk, baik itu bakteri maupun jamur yang akan siap menyerang tanaman semuanya. Maka dari itu, teman-teman harus mencampur. Jadi teman-teman bisa membentuk bedengan terlebih dahulu, kemudian dikasih pupuk kandang, kemudian ditutup, kemudian dicampur, dirotari menggunakan kultivator, itu bisa. Atau teman-teman traktor dulu semuanya atau cangkul dulu semuanya, kemudian disebar, kemudian nanti ditraktor, kemudian bentuk bedengan, itu juga bisa. Karena apa? Kalau tercampur itu teman-teman, jadi akan memisahkan
dan mencampur antara pupuk kandang dengan tanah. Jadi pupuk kandang dengan tanah itu akan tercampur rata. Jadi akan homogen teman-teman di situ. Akan menjadi satu kesatuan yang nantinya akan bermanfaat bagi tanah. Oke ya teman-teman. Dicampur ini juga akan memperbaiki sifat fisik tanah yang tadinya tanah liat dicampur menggunakan pupuk kandang nanti akan menjadi gembur karena dicampur di situ. Oke ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menambahkan bakteri-bakteri baik teman-teman seperti E4, seperti Anfus, seperti Trichoderma, seperti Greocadium dan semuanya mikroorganisme yang sifatnya baik yang ada di toko-toko pertanian. Teman-teman bisa olah, teman-teman bisa campurkan di lahan. Itu akan lebih efektif dan siap digunakan. Oke teman-teman ya, itu dua hal. Yang pertama kita ulangi lagi, jangan lupa dekomposisi dulu pupuk kandang biar siap diaplikasikan di lahan. Yang kedua, jangan lupa dicampur ya teman-teman ya, dicampur. Kalau tidak dicampur, nah itu tadi akan memberikan ruang yang banyak, akan memberikan rumah yang banyak bagi patogen-patogen yang ada di dalam tanah. Oke, setelah dicampur, teman-teman nanti penanamannya bisa kita ponjok terus atau kita tojos, kita tugal. Kemudian teman-teman bisa menambahkan bahan-bahan organik atau mikroorganisme yang baik yang kita masukkan di dalam tanah. Tidak usah khawatir mikroorganisme itu akan memakan mikroorganisme yang lain yang baik-baik yang lain, akan memberikan sifat antagonis atau apa. Tidak teman-teman, karena mikroorganisme itu akan menempatkan sesuai dengan posisinya. Karena mikroorganisme itu ukurannya itu memang kecil, tapi ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. Itu akan menempatkan pada posisinya di dalam tanah dan nantinya mikroorganisme yang baik ini akan memberikan dampak positif, akan membantu proses budidaya teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, itu dua tips simpel bagi petani pemula ataupun bisa merefresh petani-petani senior yang ada di Indonesia. Oke teman-teman ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tidak merasa paling pintar, tetapi kita tukar pengalaman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.